Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dan semoga Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus. Kau percaya, kau diselamatkan. Dan juga saya mau katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan Alkitab mengatakan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan di pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan terus menolong kita melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Saya akan membacakan firman Allah dalam. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, biarkan kami hidup menyenangkan hati Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan dalam Kolose 1 ayat 9 dan 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarkan, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji nama Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, kita hidup, tema kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya ini adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, sekalipun jemaat itu tidak pernah dikunjunginya. Tetapi bukan berarti dia tidak mengasihi, tidak peduli kepada jemaat di Kolose, tetapi dia mendoakan jemaat di Kolose supaya mereka hidup seturut dengan kehendak Allah. Tema kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan doa dan harapan dari Paulus kepada jemaat di Kolose supaya mereka menyenangkan hati Allah sepanjang umur hidup mereka. Dan orang-orang yang menyenangkan hati Allah itu, yang pertama adalah hidup dalam kehendak Allah. Jadi orang yang menyenangkan Allah itu tidak mungkin keluar dari kehendak Allah. Dia akan melakukan kehendak Allah, taat, mengasihi, melakukan perintahnya, hidup dalam pertobatan, hidup dalam iman yang sesungguhnya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia hidup dalam kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan menjauhi apa yang menjadi larangan Tuhan, tapi akan selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi memang tidak mudah untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Satu contoh, kasihani musuh, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu, ampuni dan lain sebagainya. Memang tidak mudah, tetapi kalau kita orang yang melakukan kehendak Allah, ajaran Kristus itu harus menjadi bagian yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan supaya hidup dalam hikmat Allah dengan pengertian yang benar akan Dia. Kalau hikmat Allah ada pada kita, kalau kita baca dalam Amsal 3 bagaimana Tuhan mau kita hidup dalam menerima hikmat itu supaya kita berjalan bersama dengan Dia, takut akan Tuhan, dan hidup dalam pengertian yang benar dan lain sebagainya. Dan kita bisa menikmati itu, dan hikmat itu akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah saja. Karena hikmat Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan Tuhan, tapi selalu sejalan dan memberikan kita pencerahan, memberikan kita kekuatan untuk hidup di dalam hikmat Allah itu dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu kemudian dikatakan yang ketiga adalah hidup menghormati Allah. Jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan itu juga dia hidup menghormati Allah. Barang siapa menghormati aku juga menghormati dia. Bukan berarti Allah gila hormat, tidak.
Tetapi Allah mau menghormati orang menghormati Dia. Karena orang yang menghormati Tuhan akan dihormati, dan Dia juga akan membela, Dia juga akan menyatakan kuat kuasanya kepada orang-orang yang menyenangkan, hidup menyenangkan hati Tuhan itu. Nanti sore saya akan berbicara soal bagaimana kita hidup dalam kuasa Allah, ya. Tetapi menghormati Allah itu penting, ya. Menghormati Allah bukan hanya kita hormat kepada Dia lalu kepada manusia, kepada orang yang lebih tua kita tidak hormat, kepada yang ada kita tidak hormat. Tidak, kita hormat sama seperti kita hormat kepada Tuhan, karena Tuhan mengajar kita untuk menghormati siapapun, tidak terkecuali baik anak-anak, baik orang tua, dengan cara-cara yang berkenan. Tetapi ada banyak masa kini orang-orang tidak menghormati gurunya, tidak menghormati wali kelasnya, tidak menghormati teman-temannya, hidup dalam dunia yang sangat brutal. Orang-orang muda, pelajar-pelajar hari-hari ini, aduh, pusing. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam segala penghormatan kepada siapapun dan termasuk kepada Tuhan. Dan kemudian hidup dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang menyenangkan hati Allah itu kunci terakhir adalah hidup dalam ketaatan kepada Allah. Bagaimana mungkin nggak taat mau menyenangkan Allah? Bagaimana mungkin nggak taat mau melakukan hal-hal besar bagi Allah? Bagaimana mungkin mau taat tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah? Bagaimana mungkin? Tidak akan mungkin itu. Kita harus taat, karena taat itu adalah kunci menerima segala kebaikan Tuhan, menerima segala pertolongan Tuhan, menerima kuasa Tuhan, menerima kekuatan Tuhan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan sepanjang umur hidup kita. Dalam segala hal kita menyenangkan hati Tuhan. Dan intinya yang mau saya katakan adalah, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita melakukan hal-hal yang dikatakan oleh firman Allah dalam hidup kita, sehingga kita betul merasakan dampak kekuatan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Dan ingatlah, ketika engkau taat dalam Tuhan, engkau hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan berarti jalan selalu mulus, tidak. Ada kadangkala dalam ketaatanmu itu Tuhan menguji ketaatanmu itu. Dalam kesabaranmu itu Tuhan menguji kesabaranmu itu. Dalam pengharapanmu itu Tuhan menguji dalam pengharapanmu itu. Dalam kasihmu itu Tuhan menguji kasihmu yang sesungguhnya. Apakah engkau tetap taat? Tapi apapun proses yang kita alami, mari kita belajar untuk taat dalam segala hal. Memang gak mudah, tapi ketika kita belajar taat kepada Tuhan, kita belajar melakukan kehendak Tuhan, kita belajar melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan perintah Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau kita berani menyenangkan hati Allah dalam hidup kita, Tuhan, sang pemilik surga itu, sang pemilik kuasa itu, Dia juga akan menyenangkan hatimu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Jadi kita menyenangkan Tuhan. Inilah kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Semoga menyenangkan hati Tuhan itu menjadi sebuah kerinduan yang sangat dalam kepada Tuhan. My soul is consumed with longing for your laws. Itu kata pemazmur. Jadi hatinya hangus terhadap kebenaran-kebenaran firman Allah. Hatinya rindu terhadap kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena firman Allah itu akan membawa dia untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan kekuatan firman yang menghidupkan hidup kita, kita mampu
hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan ketaatan adalah salah satu bagian dari apa menyenangkan hati Allah. Dan ada 3-4 saya katakan, hidup dalam kehendak Allah, hidup dalam hikmat Allah, hidup menghormati Allah, hidup dalam ketaatan kepada Allah. Semoga ketaatan kita bukan ketaatan sandiwara, ketaatan pura-pura, ketaatan apa itu namanya kamuflase, atau ketaatan pamer, tapi ketaatan kita adalah ketaatan yang sungguh hanya mencari perhatian Tuhan dan pujian Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita. Semoga kita adalah orang-orang menyenangkan hati Tuhan sepanjang umur hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menyenangkan Engkau sepanjang umur hidup kami. Dan bagi mereka yang sakit, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh gilu-gilu Tuhan mereka sembuh. Dan bagi mereka yang mengalami masalah, kiranya Tuhan datang kepada mereka, dan mereka datang kepadamu, dan mereka menikmati segala pertolonganmu, kemurahanmu, dan kebaikanmu. Di dalam nama Yesus datanglah, menjamah kehidupan mereka, menolong hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita di pagi ini untuk melakukan segala aktivitas kita. Mantap, mantap, mantap.